Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu Rina selaku pengampu mata kuliah Mekanika Tanah. Kali ini kelompok kami akan presentasi dengan judul Peningkatan Daya Dukung Tanah Lunak dengan menggunakan tanah campuran Well Grade. Anggota kelompok kami yang pertama ada Olivia Tiara Barusinaga dengan NIM akhir 02, ada Kasih Marati Solikah dengan NIM akhir 07, Sihar Daniel Munti dengan NIM akhir 14, Muhammad Fadil Andrian dengan NIM akhir 15, dan yang terakhir saya sendiri. Latar belakang daripada kasus kali ini yaitu kondisi tanah di Indonesia memiliki variabilitas yang sangat tinggi dalam hal kemampuan daya dukung. Salah satu tantangan utama dalam proyek konstruksi jalan dan bangunan adalah keberadaan daripada tanah lempung yang lunak yang memiliki nilai daya dukung sangat rendah. Masalah utama yang sering muncul meliputi yang pertama ada penurunan tanah akibat daya dukung yang tidak memadai. Yang kedua ada kadar air tanah yang berlebih yang memperburuk stabilitas struktur. Dan yang ketiga yaitu resiko keselamatan dan kerugian biaya karena struktur tidak mampu berdiri secara stabil di atas tanah lunak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pekerjaan perbaikan tanah atau ground improvement. Meskipun metode stabilisasi menggunakan bahan kimia seperti kapur, semen, ataupun abu sekam padi telah banyak diteliti sebelumnya, penelitian ini berfokus pada penggunaan material alami berupa tanah campuran well grade untuk meningkatkan stabilitas dan daya dukung tanah lunak. Next. Yang pertama kita berkenalan dulu. Apa sih tanah well grade itu? Dalam konteks penelitian ini, tanah well grade atau tanah yang bergradasi baik adalah material tanah yang memiliki distribusi ukuran partikel yang beragam dan seimbang, mencakup fragmen kasar hingga halus. Karakteristik materialnya sendiri yaitu komposisi partikel memiliki campuran terdiri dari pasir sekitar 23,5%, lanau sekitar 20%, dan lempung sekitar 17,8%. Sifat mekanisnya sendiri yaitu memiliki nilai daya dukung yang tinggi dengan nilai CBR laboratorium mencapai 18,8% dan kuat tekan bebas atau UCT sebesar 19,7 kg per senti kuadrat. Fungsi dari material ini dikategorikan sebagai material yang baik untuk subgrade atau tanah dasar karena kepadatannya yang tinggi, berat kering maksimum 1,716 gram per senti kubik. Tujuan penelitian. Penelitian ini menganalisis karakteristik awal material tanah lempung lunak yang berasal dari daerah Punggur, Kota Batam sebagai bahan dasar pengujian. Yang kedua, menginvestigasi pengaruh stabilisasi dengan menambah berbagai variasi, seperti persentase tanah well grade 20%, 30%, 40%, dan 50% terhadap perubahan sifat fisik atau indeks properti dan sifat mekanik tanah lunak. Yang ketiga, menentukan solusi teknis agar tanah lempung lunak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai material timbunan pada kontribusi jalan maupun bangunan melalui pencampuran material tersebut. Next. Pasir berlempung atau clay sand banyak tersebar di wilayah Asia Tenggara, Cina Selatan, dan Timur Tengah. Material ini sering digunakan sebagai bahan timbunan jalan raya atau roadbed filler karena mengandung partikel lempung. Material ini memiliki sifat kombinasi antara pasir dan lempung. Dalam kondisi nyata di lapangan, tanah dasar jalan yang terbuat dari pasir berlempung seringkali berada dalam kondisi tidak jenuh atau unsaturated akibat hujan dan fluktuasi muka air tanah. Tanah ini mengalami siklus basah kering atau wet dry cycle yang berkepanjangan. Perubahan kadar air dan siklus basah kering dapat menyebabkan
degradasi tanah yang berdampak langsung pada kekakuan dan stabilitas struktur perkerasan jalan. Namun, standar desain yang berlaku saat ini seringkali memperlakukan pasir berlempung seperti pasir biasa, tanpa mempertimbangkan sifat-sifat lempung di dalamnya. Next. Kemudian ada metodologi pengujian. Pengujian di sini dilakukan dalam 2 tahap utama. Yang pertama, uji pengaruh kadar air, di mana kadar airnya yang dipakai itu ada 6, ada 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, dan juga 16%. Kemudian menggunakan tahapan uji pengaruh siklus basah sampai kering, di mana ada 3 jalur, 41, 42, 43, yang dimana kadar airnya sendiri berbeda-beda dari 12,5 sampai 12,6. Kemudian batas bawahnya dari 2% sampai 12%, batas atasnya 22% sampai 22%, hingga yang paling rendah 12%. Kemudian amplitudonya ada yang 10% dan juga 20%. Jumlah siklusnya ada dari 0, 1, 3, 5, dan 7. Berikutnya. Pengujian karakteristik tanah. Material tanah yang digunakan berasal dari timbunan jalan di segmen Weihaiyanhai pada tol Rangwu, Cina. Parameter yang digunakan sendiri ada 5, ada berat jenis dengan nilai 2,64 gram per cm kubik. Ada parameter kadar air optimum dengan nilai 12,5%, berat kering maksimum dengan nilai meter kubik. Ada parameter kandungan partikel lempung dengan nilai sen. Distribusi ukuran partikel tanah uji adalah sebagai berikut. Dengan ukuran partikel lebih besar 2 mm dengan persentase 13,41%, ukuran 1 sampai 2 mm dengan persentase 12,31%, ukuran partikel 0,5 sampai 1 mm dengan persentase 18,9%, 0,25 sampai setengah mm dengan persentase 21,98%, ukuran 0,075 sampai 0,25 dengan persentase 18,94%, dan juga yang terakhir ukuran partikel kurang dari 0,075 mm dengan persentase 14,46%. Berikutnya. Pengujian sifat fisik dan teknis tanah. Baik, selanjutnya pengujian sifat fisik dan teknis tanah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian sifat fisik dan teknis tanah. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dasar tanah baik sebelum maupun sesudah dilakukan stabilisasi. Dengan campuran tanah well grade, parameter yang diuji meliputi beberapa hal penting, yaitu yang pertama kadar air, berat jenis tanah, batas-batas konsistensi, serta distribusi ukuran butir. Parameter-parameter ini sangat berpengaruh terhadap perilaku tanah di lapangan, terutama dalam mendukung kekuatan dan kestabilitas struktur. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian yang kami peroleh, terlihat bahwa nilai berat jenis tanah mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya campuran tanah well grade. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang ada di slide, di mana pada campuran 20% nilai
berat jenis sebesar 2,567. Selanjutnya, pada campuran 30% meningkat menjadi 2,603. Selanjutnya, pada campuran 40% menjadi 2,638. Dan yang terakhir pada campuran 50% menjadi 2,673. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar campuran well grade, maka berat jenis tanah semakin meningkat. Artinya tanah menjadi lebih padat karena susunan butiran semakin rapat dan rongga air antar partikel semakin kecil. Next. Selanjutnya, pengujian modified faktor. Jadi, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar kadar air dengan tingkat kepadatan tanah pada proses pemadatan. Di pengujian ini diperoleh dua parameter, yaitu kadar air optimal dan kadar air terbaik, serta berat isi kering maksimum. Parameter ini sangat penting karena digunakan sebagai acuan dalam pekerjaan padatan tanah di lapangan, serta sebagai dasar dalam pembuatan benda uji untuk pengujian lanjutan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Pada kondisi tanah campuran, kadar air optimum sebesar 22,9% dengan berat isi kering maksimum sebesar 1,463 gram per cm kubik. Pada campuran 20%, kadar air optimum menurun menjadi 22,4% dengan berat isi kering meningkat menjadi 1,525 gram per cm kubik. Pada 30%, kadar air optimum sebesar 22,2% dengan berat isi kering 1,555 gram per cm kubik. Selanjutnya, pada 40%, kadar air optimum sebesar 21,9% dengan berat isi kering 1,587 gram per cm kubik. Dan yang terakhir, pada 50% kadar air optimum menjadi 21,70% dengan berat isi kering maksimum sebesar 1,61 gram per cm kubik. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar penambahan campuran tanah well grade, kadar air optimum cenderung menurun, sedangkan berat isi kering maksimum semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tanah menjadi lebih mudah dipadatkan dan mampu mencapai kepadatan yang lebih tinggi. Selain itu, susunan butiran tanah menjadi lebih rapat sehingga meningkatnya stabilitas tanah. Dengan demikian, penambahan tanah well grade memberikan pengaruh yang terbaik terhadap sifat teknis tanah, khususnya dalam meningkatkan kepadatan dan kualitas pemadatan tanah. Next kasih. Mic. Ya, sorry. Oke. Baik, selanjutnya adalah hasil pengujian CBR laboratorium. Nah, pengujian CBR ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan tanah dalam menahan beban sebagai tanah dasar. Sampel tanah lempungnya dicampur dengan tanah well grounded dengan variasi campuran 0%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Kemudian sampelnya dipadatkan menggunakan metode modified faktor yang kemudian direndam selama 4 hari. Setelah itu baru dilakukan pengujian dengan alat CBR seperti yang tertera pada gambar ini. Kemudian alat ini nantinya akan bekerja dengan cara menekan piston ke dalam sampel tanah dan mencatat besarnya beban yang terjadi untuk mendapatkan nilai CBR-nya. Nah, di sisi kanan ini ada tabel hasil pengujian CBR laboratoriumnya ya. Nah, nilai CBR-nya ini meningkat dari 1,87% pada tanah asli menjadi 7,70% pada campuran 50% well grounded. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin besar persentase tanah well grounded yang ditambahkan, maka nilai CBR-nya akan semakin meningkat. Hal ini berarti daya dukung tanah
menjadi lebih baik dibandingkan tanah lempung asli. Selanjutnya yaitu hasil pengujian UCT. Pengujian UCT dilakukan untuk mengetahui kuat tekan maksimum tanah tanpa adanya tekanan samping. Sampel tanah dibuat berbentuk silinder, kemudian diletakkan pada alat uji tekan. Alatnya ada di samping sini. Sampelnya ditekan secara vertikal sampai mengalami kerusakan atau retak. Nah, dari pengujian ini nanti barulah diperoleh nilai kuat tekan tanah pada setiap variasi campuran tanah lempung dan tanah well grounded-nya. Nah, ini tabel hasil pengujian tekanan bebasnya. Nah, dari tabel ini kita memperoleh bahwa nilai kuat tekan ini meningkat dari 4 kg per cm kuadrat pada tanah asli menjadi 8,6 kg per cm kuadrat pada campuran 50% well grounded. Nah, peningkatan kuat tekan tanah ini seiring dengan penambahan tanah well grounded-nya menunjukkan bahwa struktur tanahnya menjadi lebih padat dan lebih kuat untuk menahan tekanan. Lanjut. Nah, di sini kita masih hasil penelitiannya, yaitu ada pengujian utamanya itu di CBR Laboratorium, atau dengan artiannya ukuran daya dukung tanah. Jadi dari data itu ada yang namanya WG atau yang kita sebut dengan well graded. Jadi kita dapat lihat statistiknya dari 1,87 pada saat 0% well graded-nya, terus 3,70% pada saat di 20% well graded-nya, sampai 7,70% pada saat 50% well graded-nya. Terus di bagian uji tekan bebas atau UCT yang untuk mengukur kekuatan tekan tanah, hasilnya sampai mendapat 8,6 kg per cm kubik pada saat 50% well graded-nya. Artinya itu penambahan well graded bikin tanah itu lebih padat atau lebih tahan tekanan. Lanjut. Terus di sini kita ada masuk pengaruh campuran well graded. Jadi yang pertama itu dibahas sifat fisik tanah. Jadi ada batas seren turun, itu yang dimasukin itu dapat angka 67,75% itu maksudnya tanah jadi kurang plastis. Terus ada indeks plastis turun, itu maksudnya itu tanah lebih stabil, dapat di angka 37,69%. Terus ada berat jenis naiknya dengan masuk tanah lebih padat. Terus ada klasifikasi tanah berubah dan masuk lebih bagus. Intinya pada saat mendapatkan itu tanah jadi lebih stabil atau tidak mudah berubah bentuk. Terus ada di kedua pemadatan atau modified proctor. Jadi di sini membahas kadar air optimum minimum, terus berat isi kering maksimum meningkat. Jadi kita mendapatkan di 0% well graded-nya di 1,463 gram per cm kubik sampai mendapatkan hasil tertinggi persen well graded-nya di 50, mendapatkan 1,716 gram per cm kubik. Jadi ini artinya itu tanah itu jadi lebih gampang dipadatkan atau lebih rapat, didapat persennya di 50% well graded. Terus di ketiga, kekuatan mekanis. Jadi ini CBR naik seiring penambahan well graded. Jadi dari kita lihat persenan mendapatkan angka itu semakin tinggi well graded-nya, CBR-nya itu semakin naik. Terus UCT-nya meningkat di antara kurang lebih 4,0 sampai 8,6 kg per cm kubik. Terus ada pengembangan atau swelling yang menurun drastis. Dari tadi itu awalnya tinggi di kurang lebih 17%, menjadi kecil di kurang lebih 3%. Artinya itu tanah itu jadi lebih kuat dan tidak mudah mengembang. Jadi ini untuk jalan itu bagus. Lanjut. Ya, kita mendapat di kesimpulan atau conclusion-nya. Jadi yang pertama itu tanah awal tadi lemah karena daya dukungnya rendah. Karena kita mendapatkan CBR-nya di 1,87, terus dapat QU-nya dapat 0,40 kg per cm kubik. Jadi termasuk subgrade di WR-nya yang enggak baik atau yang enggak rekomendasi lah.
Terus yang kedua itu ada penambahan WG-nya atau well graded-nya yang untuk menurunkan plastisitasnya, terus memperbaiki klasifikasi tanah. Yang ketiga, nilai CBR-nya meningkat signifikan dari kurang lebih 1,87 sampai 7,7. Terus ada yang nomor 4, kekuatan tekannya atau UCT-nya juga meningkat dari 20% WG-nya 5,1 sampai 50% WG-nya mendapat di 8,6 kg per cm kuadrat untuk menunjukkan peningkatan daya dukung yang signifikan. Terus yang kelima, campuran well graded efektif untuk stabilisasi tanah dasar atau subgrade-nya terutama untuk jalan. Jadi semakin banyak campuran WG atau well graded-nya, tanah jadi lebih padat, lebih kuat dan lebih stabil. Jadi ini metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas tanah dasar pada konstruksi jalan. Cukup, terima kasih. Untuk sumber referensi kami ambil dari satu artikel, dari artikel Mas Irfan M. Nenggolan, PJ Narbo, dan kawan-kawan, peningkatan daya dukung tanah lunak dengan menggunakan tanah campuran well graded, jurnal teknik, jurnal ilmiah, dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.